lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Seperti biasa hari Kamis kita punya Come On Kamis Omon-Omon Online. Nah, ikut dong. Katanya Come On kali ini Ibrahimovic. Dari negaranya. Oh, negaranya. Iya, bisa aja host utama. Oke. Oke, ini dia Come On. Nah, siapa tamu kita di Come On kali ini, Tom? Spesial nih, pertama kalinya dari Swedia. Wow, namanya adalah Mbak Nina Musoliani Hansun. Widih. Apa kabar Mbak Nina? Selamat sore waktu Swedia. Kabar baik, di sini lagi cerah. Wah. Baru masuk musim semi ya. Setelah kemarin musim dinginnya banyak salju terus. Sekarang udah mulai anget. Berapa derajat, Mbak? Sekitar 8, 12 gitu. Wah, 8 sampai 12. Dibilang anget. Wah. Ya. Penonton 16 aja udah kedinginan. Penonton 16 aja udah pilek. Mbak Nina. Ya kan mataharinya udah keluar. Iya. Sejak kapan tinggal di Swedia, Mbak Nina? Oh, udah lumayan lama ya, hampir 30 tahun. Kira-kira Sudah. 28 tahun. Ini mah udah jadi akamsi. Dulu awalnya kok bisa ke Swedia itu gimana ceritanya, Mbak? Dulu kebetulan saya dulu wartawan juga di majalah Warta Ekonomi, terus kemudian saya dapat ya pendidikan jurnalistik ke Swedia, lalu ya ketemu Viking, ketemu suami, Oh gitu. terus menikah. Iya. Wah. Emang katanya jodoh nggak kemana. Tapi Mbak Nina harus kemana-mana nih. Baru dapat jodoh. Iya, orang-orang belum kabur, saya udah kabur dulu. Iya. Gimana Mbak rasanya tinggal 28 tahun di Swedia? Kalau sekarang sih udah lebih enak ya, karena orang Indonesia makin banyak, terus untuk komunikasi lebih gampang karena banyak media sosial, ada WhatsApp dan sebagainya. Dulu kalau mau telepon ke keluarga aja dulu harus beli kartu yang 1 jam tuh harganya kira-kira 150.000 gitu. SLJJ Sekarang dulu kan ya. Iya, sekarang bebas mau komunikasi dengan keluarga, dengan teman, ya pakai WhatsApp ya, pakai Zoom seperti kita sekarang ini gitu. Terus Iya. makanan Asia juga makin banyak, dulu agak susah gitu. Bener, dulu kalau di wartel tuh digedor orang tuh. Iya. Kelamaan nih katanya. Iya. 28 Iya betul. tahun loh. Sekarang lebih mudah lah segalanya. Iya, artinya saya masih SD, Mbak Nina udah di Swedia. Wih. Otong udah kuliah waktu itu ya? Oh, udah sarjana. Nah, sama dong SD. Mbak Nina katanya di Swedia aktif mempromosikan budaya Indonesia. Nah, apa alasannya dan budaya seperti apa yang dipromosikan di Swedia? Oke, ya karena sejak saya datang ke sini saya agak prihatin ya, Indonesia nggak dikenal, kalah dengan Thailand, Vietnam. Jadi saya agak-agak sedih juga gitu, negara kita kan negara terbesar di ASEAN gitu. Tapi orang sini nggak kenal Indonesia, kenalnya Bali gitu. Kadang-kadang juga ada pertanyaan, jadi dalam pikiran mereka tuh Indonesia negara anta berantah yang masih primitif mungkin ya. Sampai kadang-kadang saya pernah ditanya di Indonesia ada komputer nggak gitu. Waduh. Waduh. Dari Sampai situ, sebegitunya ya, Mbak ya? Iya, dari situ saya nasionalisme saya makin menggebu-gebu ya. Kebetulan saya merasa saya punya pengalaman jurnalistik, biasa bergelut dengan public relation kan kalau jurnalistik. Nah, di situ saya terpanggil untuk menggunakan pengalaman saya untuk Indonesia gitu. Kebetulan suami saya mendukung karena suami saya dari dulu sebelum ketemu saya dia udah seorang pencinta Indonesia. Jadi udah ya nggak ada masalah ya.
jadi dibantu Ya. oleh suami, disupport habis-habisan gitu. Oke. Nah, kebetulan Otong juga punya nomor teleponnya Zlatan Ibrahimovic. Iya. Ya. Bisa ditelepon, Tong. Saya kebetulan ada WhatsApp-nya doang nih. Dia nggak ngasih nomornya. Sama aja dong kan lebih bagus malah punya WhatsApp-nya. Sampai ke Bali loh kemarin Zlatan Iya, Ibrahimovic. Zlatan. Jadi yang dikenal di sana Kebetulan- awalnya Mbak Nina ngenalin apa dulu nih, budaya apa aja untuk orang-orang Swedia? Ya kita jadi bikin setiap minggu kita adakan latihan tarian Indonesia, dan alhamdulillah itu yang mengikuti bukan cuma orang Indonesia tapi juga orang-orang asing, ada orang Thailand, orang Ekuador, orang Bosnia, Amerika dan sebagainya. Kebetulan kita kerjasama dengan sebuah lembaga pendidikan di sini, di mana kita diberi studio gratis gitu. Nah, karena kita nggak punya guru, jadi belajarnya dari YouTube gitu. Dan ternyata oke juga. Jadi setiap tahun itu kita pernah ikut misalnya kayak karnaval kebudayaan yang diikuti oleh berbagai negara. Lalu kita juga kadang membantu KBRI ketika mereka bikin acara promosi Indonesia seperti yang di video ini. KBRI kebetulan sedang mengikuti sebuah exhibition di Stockholm dan kami dipanggil untuk menari, dan ketiga penari ini bukan orang Indonesia, satu orang Thailand, satu orang Bosnia, dan satu orang Ekuador gitu. Ya lumayan bangga ya karena mereka bisa nerima kebudayaan kita. Ya. Terus selain itu kita juga pernah kadang-kadang kita bikin acara sendiri seperti pasar malam atau membuat kebudayaan Dayak untuk menyambut Hari Bumi. Lalu kita juga ikut KBRI ke luar negeri seperti ke Latvia, di mana KBRI juga mengadakan ikut pameran dagang. Lalu kita diberi kesempatan untuk menari gitu. Oke. Jadi Nah. terus lalu tiap tanggal 17 Agustus juga kita merayakan di sini, mengumpulkan teman-teman dengan piknik bersama dan membuat permainan-permainan ala 17-an gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kan penarinya pakai baju tari lengkap begitu ya. Ini modalnya dari mana, Mbak Lina? Ini saya sendiri yang modalin. Wih. Iya, karena saya udah suka ya, jadi ya udahlah, totalitas kan perlu gitu ya. Karena kita nggak ada sponsor dari manapun, jadi sponsornya ya kebetulan saya dan suami. Terus kadang-kadang ada teman-teman anggota kami yang berbaik hati membantu, atau ya ketika kita membutuhkan tiba-tiba mereka datang gitu loh. Memberi bantuan. Jadi setiap saya pulang ke Indonesia biasanya saya berburu baju tari. Hanya baju tari. Iya, bahkan Mbak Nina ini memiliki organisasi di Swedia namanya The Swedish Indonesia Bagus Association. Wih. Nah, bisa ceritakan lebih jauh lagi Mbak soal organisasi ini, sejak kapan berdiri dan apa yang menjadi visi misi dari organisasi ini? Iya, dulu kita pernah punya organisasi juga, tapi kemudian tutup. Lalu tahun 2017 kami buat lagi yang namanya The Swedish Indonesia Bagus Association. Kenapa? Tapi kita singkat Bagus ya, kita panggil Bagus. Kenapa? Ini adalah ide suami saya karena dia ingin kita pakai bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia dikenal. Nama Bagus itu menurut suami saya sangat singkat dan mudah diingat oleh orang Swedia. Jadi kalau ada orang Swedia tanya apa sih bagus, artinya apa? Kita bilang oh bagus itu good gitu, baik gitu kan. Jadi dengan nama ini juga kami ingin promosikan bahasa Indonesia gitu. Nah anggotanya sekarang sekitar 60 keluarga. Mereka membayar iuran setiap tahun, dan dengan iuran itulah kita membuat acara-acara. Memang ya sangat minim, karena itulah saya yang jadi kita berusaha untuk nutup-nutupin lah sendiri gitu. Karena kalau nggak begitu nggak akan ada acara Indonesia, karena kami jauh sekali dari KBRI kan. Kami ada di selatan, di kota Malmo, satu kota dengan selatan seperti yang tadi disebut-sebut. Oh, di Malmo. Tempat lahir selatan tuh ya? Iya. Malmo Iya, FC. kotanya Ada selatan. patungnya kan di sana kan? Ada.
Ya, jadi visi misi kami selain memperkenalkan Indonesia, kami juga ingin ikut meningkatkan hubungan antara Swedia dan Indonesia begitu. Jadi setiap musim panas kita juga bikin ikut acara Swedia merayakan Midsummer atau pertengahan musim panas, di mana kita ikut tari-tarian Swedia mengelilingi tiang yang berbunga-bunga gitu loh. Jadi kita ingin membantu juga orang-orang Indonesia supaya lebih cepat mengenal Swedia gitu, dan orang Swedia lebih cepat mengenal Indonesia. Oke. Nah, Mbak Dina ini kan udah lama jauh dari Indonesia. Ada nggak harapan untuk Indonesia, negeri kita tercinta, Mbak Dina? Oh, tentu saja. Saya berharap Indonesia itu menjadi lebih terkenal, lebih baik, dan diasporanya juga lebih banyak membantu percepatan pertumbuhan dan pembangunan Indonesia ya. Kita harus belajar dari India dan Cina karena kita tuh diasporanya termasuk agak lambat. Mungkin karena dulu nenek moyang kita kan bilang mangan orang mangan ngumpul ya. Jadi kita agak lambat lah pertumbuhan diasporanya dibanding Cina dan India misalnya. Jadi saya harap ada sinergi antara diaspora, rakyat Indonesia, dan para pemimpin pejabat politisi Indonesia untuk lebih fokus dan serius membangun Indonesia begitu. Terus kalau bisa juga pemerintah lebih meningkatkan pendidikan kebudayaan, kultural, karena kultur itu sangat penting ya, karena itu identitas bangsa kita. Saya ini udah 30 tahun pun, hampir 30 tahun di Swedia, saya masih WNI loh gitu. Karena saya merasa menjadi WNI adalah identitas saya gitu, dan kultur Indonesia adalah identitas saya. Kita bisa belajar dari Iran bagaimana negeri ini sangat mengutamakan kultur ya, dan mereka menjadi negara yang sangat kuat gitu, sangat kompak, sangat patriotis, nasionalis. Kita harus belajar seperti itu gitu loh. Karena itu saya prihatin lihat banyak anak muda kita yang lagu-lagu daerah aja udah nggak bisa, lagu kebangsaan udah nggak bisa. Kenapa gitu? Jadi harapan saya Departemen Pendidikan juga mulai deh seperti dulu gitu, patriotisme bangsa kita itu dibangkitkan lagi gitu. Oke, keren ya. Mungkin ada nggak harapan Mbak Nina buat Otong gitu? Ajak saya ke sana lah, Mbak. Semoga bisa hadir ke sini dan ketemu langsung sama Zlatan. Saya kali undang mas, saya pasti datang, asal dibayarin. Asik. Harus cari sponsor Oke, dulu Mbak ya. Nina, sampai ketemu Metro lagi ya. TV mungkin jadi. Iya, terima kasih atas kesempatan ini. Kalau pulang ke Indonesia mampir ke Metro TV ya, Mbak Nina. Iya dong, pasti dong. Kalau diundang. Sama ya nanti kita. Sehat selalu Mbak Nina. Salam buat suami, salam buat teman-teman diaspora di Swedia. Sukses semuanya, sehat semuanya, dan juga semoga kita bisa bertemu suatu saat. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Nina. Datang ke sini dengan senang hati. Wah, keren banget ya. Keren ya. Hampir 30 tahun di Swedia. 30 tahun di Swedia. Masih kenal nasi nggak tuh ya? Makan teri pakai keju. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali dengan bintang tamu yang akan hadir di Midnight Live. Seorang musisi. Wih, main drum tuh pasti ya? Gitar dong. Oke. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live.